Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Semoga saja apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, masih ingatkah kisah tentang Nabi Musa bersama seorang yang sangat miskin dan seorang yang kaya raya? Suatu hari Nabi Musa didatangi oleh seorang yang sangat miskin menggunakan pakaian yang lusuh dan compang-camping. Lalu orang miskin ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, mohonkanlah kepada Allah supaya aku dijadikan orang yang kaya raya." Dengan tersenyum, Nabi Musa menjawabnya, "Wahai saudaraku, perbanyaklah syukurmu kepada Allah. Insya Allah nanti nikmat Allah akan bertambah." Lalu apa kata orang yang miskin tadi? Orang miskin menjawabnya, "Bagaimana aku bisa bersyukur kepada Allah sedangkan keadaanku seperti ini?" Orang yang miskin tadi lalu meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan kecewa. Selang beberapa waktu kemudian, Nabi Musa didatangi oleh seorang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya ini juga minta doa kepada Nabi Musa. Dia berkata, "Wahai Nabi Musa, mohonkanlah kepada Allah supaya aku dijadikan orang yang miskin, sehingga aku tidak terganggu dengan hartaku." Nabi Musa menjawabnya dengan tersenyum, "Wahai saudaraku, mulai saat ini berhentilah engkau bersyukur kepada Allah." Lalu, apa jawaban dari orang yang kaya tersebut? "Wahai Nabiullah, bagaimana mungkin aku bisa berhenti bersyukur kepada Allah? Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepadaku sangat banyak aku nikmati sehari-hari. Aku diberi mata untuk melihat dunia seisinya. Aku juga diberi telinga, yang dengan telinga itu aku bisa mendengarkan. Aku diberi tangan, yang dengan tangan ini aku bisa bekerja. Dan aku juga diberi kaki, yang dengan kedua kakiku aku bisa berjalan dan melangkah kemanapun yang aku suka." Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, singkat cerita, dari kisah dua orang tadi adalah selang beberapa waktu terjadi perubahan yang sangat mencolok di antara kedua orang tersebut. Si miskin semakin miskin karena dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Sedangkan si kaya semakin kaya dan hidup bahagia karena dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur memang akan menambah kenikmatan yang ada, akan selalu ada. Karena hakikatnya syukur adalah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi maksiat. Menjalankan ketaatan kepada Allah dan menghindari maksiat kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Sesungguhnya, jika engkau bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika engkau kufur nikmat atau mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Syukur pada dasarnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh bersyukur kepada sesama manusia yang menjadi perantara datangnya nikmat dari Allah kepada kita. Seperti perintah Allah untuk kita supaya bersyukur kepada orang tua yang telah banyak berjasa kepada diri kita, menjadi perantara kehadiran kita di dunia. Perintah Allah bersyukur kepada manusia ini memberikan isyarat bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur kepada manusia pula. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih atau bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama adalah kita bersyukur dengan hati kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengakui bahwa apapun yang nikmat kita terima bukan hanya dari hasil kepintaran kita, kecerdasan kita, ataupun kerja keras kita. Namun semuanya itu berkat, nikmat, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua, syukur dengan lisan kita. Ini dilakukan dengan ucapan. Ucapan sebagai pengakuan rasa syukur kita kepada Allah. Dan ini bisa diucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan tersebut sebagai pengakuan bahwa hanya Allah lah yang paling berhak mendapatkan pujian. Yang ketiga, cara bersyukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah syukur dengan perbuatan. Ini dilakukan dengan cara menggunakan semua nikmat yang Allah berikan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Digunakan untuk mentaati perintah Allah, melakukan aturan-aturan Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya Allah. Dan ini akan membuat kita menjadi pribadi yang bersyukur tentang apapun yang kita terima, baik itu besar, kecil, bernilai ataupun tidak bernilai, kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Selain itu, syukur adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada Allah, berarti dia termasuk orang yang kufur. Dia juga termasuk orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.
Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan hamba Allah yang selalu bersyukur, sehingga apapun yang diberikan Allah kepada kita bisa menambah kenikmatan, dan kenikmatan itu akan selalu ada jika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.